Saudara, tersangka kasus pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi Roy Suryo dan Tifa Ziatiasuma tidak ditahan oleh pihak kejaksaan. Menurut kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa, Refli Harun, sebelum pelimpahan berkas kliennya, pihaknya mengirim surat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang isinya meminta penangguhan penanganan atau tidak ditahan. Pihaknya kini fokus kepada persidangan. Sebelumnya, Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya pada Jumat 19 Juni lalu. Mendapatkan kabar yang menggembirakan. Ya, kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan. Tidak ditahan. Tentu saja tidak ditahannya ini menuntut tanggung jawab kami dan kedua beliau ya. Jadi tanggung jawabnya tentu menjaga iklim tetap kondusif dan kita nanti berpikir bagaimana menghadapi kemungkinan persidangan ke depan dengan profesional, dengan mengedepankan ilmu-ilmu hukum yang kita punyai, sehingga apa yang ingin kita bela, apa yang ingin kita katakan itu memang berdasarkan hal-hal yang memang betul-betul dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pendapat dari tim jaksa penuntut umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan. Pihak kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa sebut ajukan penjamin agar tidak ditahan. Kita bahas bersama pengacara Roy Suryo dan Dr. Tifa Ahmad Kozinudin, pengacara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Yakub Hasibuan, dan pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Mbak. Ya, saya coba ke Bang Kozinudin dulu. Mungkin Anda bisa menceritakan apa yang tadi Anda lakukan untuk membela klien Anda sehingga Dr. Tifa dan juga Roy tidak ditahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira yang pertama kami ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tidak mungkin terjadi segala peristiwa di dunia ini tanpa izin dari Allah. Yang kedua, secara zahir kami tentu saja berterima kasih kepada seluruh pihak yang ikut berperan dalam proses ini sehingga klien kami pada akhirnya tidak dilakukan penahanan. Tentu pihak-pihak yang dimaksud, yang pertama seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung dan mendoakan klien kami. Yang kedua, pihak-pihak yang ikut menjamin dalam perkara ini ada Majen TNI Sunarko, Komjen Pol TNI Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno, dan sejumlah tokoh-tokoh yang dalam list terakhir sudah mencapai 70 atau 80-an orang, namun pada akhirnya semua tokoh-tokoh tadi tidak semuanya kita tidak lanjuti, namun telah ada jaminan keluarga dan tokoh yang sebagian sudah kami serahkan telah jadi dasar bagi seorang jaksa yang dalam perkara ini tidak melakukan hak subjektifnya untuk melakukan tindakan penahanan. Dan yang lebih penting adalah dengan penandaan proses proses tahap 2 ini adalah tanda awal dari proses pembuktian di persidangan, sesuatu yang sangat kami inginkan dan juga tentu sangat diinginkan kubu Joko Widodo, karena pada akhirnya polemik persoalan ijazah palsu ini meskipun dibungkus dengan dakwaan pencemaran dan fitnah, tetap saja akan bergulir di persidangan. Dan dalam konteks persidangan itulah nanti para pihak bisa menghadirkan bukti segala hal yang berkaitan dengan perkara dimaksud secara objektif, dan pada akhirnya bukan hanya hakim yang akan menilai, tetapi seluruh rakyat Indonesia akan menilai. Dan kami tadi bersyukur bahwa pada akhirnya yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami khawatir tadinya akan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena konteks di Jakarta Selatan itu sempit karena pengadilannya masih sementara sedang dibangun, tetapi dengan ditunjuknya Pengadilan Negeri Jakarta Timur,
itu akan memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk turut hadir dalam perkara persidangan yang terbuka untuk umum, sehingga segala hal yang berkaitan dengan perdebatan ini bisa masuk ke ranah persidangan, bukan hanya polemik diskusi di ruang publik atau di jagat sosial media, begitu. Oke, Bang Yakub, terkait dengan bukti persidangan, kalau dari pihak Anda untuk membela klien Anda, apa bukti persidangan yang sudah Anda siapkan nanti? Ya Mbak, tentunya dalam rangkaian semua penyidikan ini seluruh bukti kan sudah dikumpulkan dan sudah tadi juga secara resmi dilimpahkan kepada penuntut umum. Mungkin kalau kita dengar tadi press release dari pihak penuntut umum juga bahwa sudah ada ratusan, sekitar 700 lebih alat bukti, termasuk dari dokumen, ada juga handphone, ada juga banyak sekali yang menurut kami pun sebenarnya dari awal cukup sangat clear dan akan membuat perkara ini terang benderang. Saksi-saksinya pun juga sudah lengkap, ada 90 sekian saksi kalau tidak salah sudah diperiksa. Bayangkan saja dari kawan-kawan Pak Jokowi, dari mungkin dulu dokumen-dokumen juga yang pada saat perkuliahan, ada juga saksi-saksi bukan hanya dari UGM, dan banyak sekali yang nanti akan disampaikan di persidangan. Makanya kami rasa tadi sangat baik juga ini segera dilimpahkan, dan ada juga statement bahwa karena ini perkara sudah menyita waktu yang cukup lama, kemudian juga menjadi perhatian publik, maka diprioritaskan agar disidangkan secepatnya agar dapat mendapatkan kepastian hukum. Jadi kami juga berharap perkara ini dapat segera disidangkan mungkin dalam 1-2 minggu ke depan. Ya, apakah dapat dipastikan Pak Jokowi nanti bakalan hadir di persidangan? Ya, sesuai komitmen awal Pak Jokowi sampai sekarang masih berkomitmen untuk tetap hadir di persidangan untuk kemudian menunjukkan bukan hanya ijazah yang dipermasalahkan Mbak, tapi beliau akan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, dan SMA juga. Oke, baik. Coba saya ke Bang Kojenudin dulu sebelum saya ke Mas Heri. Bang Kojenudin, saat penangkapan Mas Roy dan juga Dr. Tifa, di situ ada keberatan dari pihak pengacara yang mengatakan harusnya tidak demikian perlakuannya. Jadi ketika penahan ini diiakan oleh kejaksaan, apakah Anda melihat bahwa karena ada penjaminan atau sebenarnya dari awal pihak kejaksaan melihat bahwa tidak seharusnya mereka ditahan? Yang jelas dari sisi kejaksaan mereka merasa bahwa para tersangka ini akan kooperatif menghadiri persidangan dengan adanya jaminan keluarga, juga jaminan para pengacara dan sejumlah tokoh bahwa persidangan ini dipastikan tersangka hadir untuk ikut kooperatif dalam menjalani proses. Namun dari sisi kami tentu ini adalah bagian dari upaya agar kejaksaan tidak merepetisi tindakan represif yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang mengambil upaya paksa berupa penangkapan dalam proses pra tahap 2. Padahal untuk tahap 2 tentu kita semua tahu ada mekanisme yang bisa ditempuh melalui pemanggilan, bukan melalui penangkapan. Dan kami membaca sebenarnya ini adalah pesan dari Solo agar klien kami menyerah. Kenapa? Karena pada proses tahap 2 ini sudah ada tawaran dari jaksa untuk meminta maaf, untuk berdamai dengan Joko Widodo. Tapi jawaban klien kami tegas, tidak meminta maaf karena tidak ada kesalahan dilakukan dalam proses penelitian. Bang Kojenudin, sebentar, siapa dari pihak siapa? Yang bisa dilakukan dengan Dari pihak siapa tadi yang meminta merekomendasikan meminta maaf? Itu dari kejaksaan, itu bagian dari mekanisme play beginning ya. Dan tentu saja jawaban dari klien kami tegas sebagaimana juga pernah ditawarkan itu pihak penyidik untuk melakukan apa yang disebut dengan restoratif justice melalui perdamaian. Tapi yang jelas bahwa klien kami sekali menyatakan penelitian 99,9% itu palsu, maka tetap akan demikian. Dan itu akan dibawa pada proses persidangan. Jadi upaya-upaya untuk menghentikan kasus ini dengan upaya menawarkan restoratif justice, perdamaian, dan meminta maaf, itu selalu ditolak oleh klien kami karena memang keinsafan klien kami tidak pernah melakukan kesalahan dalam penelitian. Kalaupun itu kesalahan, tapi kesalahan yang bersifat ilmiah, bukan kesalahan yang kemudian dianggap sebagai sebuah pencemaran dan fitnah. Dan karena konsistensi itulah klien kami hari ini tetap melakukan proses untuk menjalani proses persidangan yang itu kita tunggu, begitu. Oke, baik. Coba saya ke Mas Heri. Mas Heri, sebelumnya penangkapan Roy dan juga Dr. Tifa cukup bikin heboh karena pihak dari pengacara Roy maupun Dr. Tifa mengatakan harusnya tidak ada penangkapan seperti itu karena kejahatannya bukan yang luar biasa, tidak mengkhawatirkan. Jadi bagaimana kita membaca yang terjadi perkembangan saat ini adalah Dr. Tifa maupun Roy tidak jadi ditahan oleh kejaksaan? Iya, ini jadi anti klimaks ya. Karena kalau bicara penangkapan kan berarti ini ada upaya paksa yang memang dari awal dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 89 KUHP ya, Mbak Ilona, Undang-Undang 20 tahun 2025. Tapi dalam proses lanjutannya ternyata ketika tahap 1 kemudian berkas nyatakan lengkap, tinggal nanti menunggu tahap 2, penangguhan penahanan yang memang sudah diatur di dalam pasal 110 Undang-Undang
KUHP yang baru itu ternyata diberikan oleh kejaksaan. Ini memang menjadi domain masing-masing institusi ya. Masalahnya berarti kan ada pandangan yang berbeda di situ ya. Mungkin penyidik beranggapan bahwa proses di mereka sudah selesai. Sekarang bolanya diberikan kepada penuntut umum, dan ini sekali lagi jadi domainnya penuntut umum untuk kemudian apakah memberikan penangguhan penahanan tadi atau tidak. Yang penting syarat formalnya tercukupi ya. Ketika ada jaminan, entah itu bentuknya uang atau barang yang diajukan tidak hanya melalui tersangka atau terdakwa ataupun lewat kuasa hukumnya, tapi juga pihak di luar itu. Di mana ada konsekuensi yuridisnya juga, Mbak Ilona. Ketika terjadi misal katakanlah yang bersangkutan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, atau tadi sudah di prolog juga disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya, katakanlah melakukan tindak pidana baru misalnya, itu juga bisa dilakukan penahanan, berarti bisa digugurkan. Jaksa bisa melakukan perlawanan terhadap penangguhan penahanan tadi. Yang penting sekarang adalah Bang Roy Suryo dan kawan-kawan, terutama yang dalam ini Mbak Tifa ya, dua orang inilah yang saya katakan yang harus berhati-hati untuk bicara di media, di publik ya, karena sekarang itu menjadi catatan dari penilaian jaksa. Karena tadi kan ini kan akan dibuat menjadi lebih smooth, apalagi ini tinggal selangkah lagi untuk masuk ke pengadilan sebenarnya. Saya rasa tidak ada halangan memang untuk kemudian proses ini berjalan. Tadi juga sudah disampaikan oleh tim kuasa hukumnya Bang Roy Suryo dan Mbak Tifa ya, bahwa ini akan kemudian dihadapi di proses persidangan. Kita tinggal menunggu pembuktiannya, karena bicara tentang pasal-pasal yang dipasang kemarin memang menarik ya, pasal 310, 311, kalau saya nggak salah ya, ada undang-undang ITE juga. Ini kan bicara tentang melihat bagaimana fitnah itu bisa terjadi dalam kasus ini, apakah memenuhi unsur delik dalam pencemaran nama baik terkait dengan dugaan ijazah palsunya. Apakah benar Bang Roy Suryo sebenarnya tahu itu asli tapi mengatakan tidak asli? Karena itu yang akan dinilai mungkin ya dalam konteks pencemaran nama baiknya. Sedangkan fitnah itu kan lebih kepada konteks yang disampaikan tidak benar. Sedangkan kalau pencemaran nama baik tadi bisa saja benar atau tidak benar tapi merendahkan martabat seseorang. Nah ini menurut saya jadi pandangan yang akan menjadi fokus dalam pembuktian di persidangan. Ya, tadi harapannya dalam 1-2 minggu ini proses bisa berjalan, karena penangguhan penahanan itu kan tidak berarti kemudian menghentikan perkaranya. Kira-kira itu tanggapan dari saya, Mbak Ilona. Oke, Bang Kozinudin, apakah karena ada juga yang membandingkan kasus dengan Sylvester, apakah itu juga tadi disampaikan kepada kejaksaan sehingga akhirnya dilakukan penangguhan penahanan terhadap Roy dan juga Dr. Tifa? Nanti dijawab, kami segera kembali saudara, tetap di Sapa Indonesia Malam. Ya, Anda kembali di Sapa Indonesia Malam. Bang Kozinudin, saya punya pertanyaan, kan Anda sebelumnya sempat menyinggung kasusnya Sylvester. Apakah memang tadi kasus Sylvester itu juga diajukan ke kejaksaan sehingga akhirnya klien Anda tidak jadi ditahan? Secara formal memang itu tidak menjadi bagian dari pertimbangan dari surat permohonan penangguhan penahanan. Namun secara advokasi dan litigasi memang itu adalah hal yang selalu kami suarakan dalam berbagai advokasi non litigasi melalui diskusi media dan berbagai kesempatan. Kenapa? Karena kami menilai bahwa hukum itu harus adil, dan dalam konteks keadilan diantaranya adalah adanya persamaan kedudukan di muka hukum. Jadi yang sekarang Anda menilai tidak ada keadilan hukum begitu yang berlaku kepada Sylvester maupun kepada klien Anda? Tidak, maksudnya dengan menyampaikan itu akhirnya hari ini ada semacam perlakuan yang setidaknya sama dalam pengertian kalau belum bisa mengeksekusi Sylvester Matutina, maka klien kami jangan ditahan. Dan konteks itulah yang membuat diantaranya kejaksaan hari ini mungkin secara material mempertimbangkan untuk tidak melakukan penahanan, karena kalau demikian tetap ditahan maka akan kehilangan marwah hukum, seolah-olah hukum itu hanya untuk melayani kepentingan Jokowi, karena Sylvester Matutina itu adalah kubu daihatnya Joko Widodo begitu. Coba saya ke Bang Yakub. Kalau disandingkan dengan kasus Sylvester, apakah Anda melihat kasus Sylvester dengan kasus Roy maupun Dr. Tifa itu kondisi objektif dan subjektifnya setara? Ya Mbak, pertama kami harus apresiasi dulu para penyidik pada Polda Metro Jaya yang sudah melakukan penangkapan dan penahanan. Karena itu semua sebenarnya sudah diatur dan sudah sesuai dengan syarat subjektif dan objektif dalam KUHP. Dan kami juga apresiasi juga kejaksaan juga yang memberikan penangguhan juga. Buat kami ini biasa saja, karena dari awal itu kami juga tidak pernah mendorong adanya penahanan. Namun kalau adanya penahanan pun selama sepanjang itu memenuhi syarat, ya kita oke saja. Karena dari awal kepentingan kami adalah satu Mbak, ini cepat disidangkan.
sehingga kalau ini cepat disidangkan, klien kami dapat mendapatkan kepastian hukum dan juga mendapatkan suatu putusan sehingga ada kejelasan status mengenai ijazah ini. Namun yang menarik juga tadi disampaikan oleh dari kejaksaan tersebut, Pak Kajari menyampaikan juga bahwa sudah ada penjamin. Kemudian selain daripada penjamin ada juga pernyataan daripada para tersangka tersebut bahwa salah satunya itu tidak akan mengulangi perbuatan, menjaga keteduhan dan sebagainya. Nah ini menjadi menarik. Sebenarnya kami juga penasaran. Akan kita lihatlah beberapa waktu ke depan ini seperti apa para tersangka, apakah akan terus mencoba mengulangi dugaan perbuatan atau tidak. Karena kan bagaimanapun juga salah satu syarat objektifnya adalah itu, syarat subjektifnya adalah itu, kekhawatiran bahkan mengulangi perbuatan. Dan mungkin semua masyarakat bisa menilai beberapa bulan terakhir mungkin setiap hari mereka ada di TV. Namun ya buat kami kembali lagi, kehadiran di TV atau di media yang Anda maksud itulah yang membuat kemarin Dr. Tifa maupun dengan Roy Suryo wajar ditangkap, diamankan. Bukan, kalau itu tentunya sudah para penyidik tentunya memiliki pertimbangan yang cukup matang. Kami tidak tahu pertimbangannya karena itu adalah pertimbangan internal dari para penyidik. Namun apapun itu, Mbak, secara normatif pun jika seseorang tersangka yang sudah disangka melakukan suatu tindak pidana, kemudian terus mencoba mengulangi hal tersebut, tentunya itu kan menjadi pertimbangan juga. Tapi disandingkan oleh Bang Kozinudin kasus Mas Roy dan juga Dr. Tifa dengan kasus Sylvester. Kenapa ada perlakuan yang berbeda? Itu tadi kata Mas Kozinudin bilang. Tanggapan Anda gimana? Tentunya kami tidak mau masuk ke arena tersebut karena kami juga bukan merupakan kuasa hukum Bang Sylvester, dan kami juga saya tahu bahwa kasusnya deliknya juga berbeda, pasal berbeda, jadi mungkin tidak apple to apple untuk kita diskusikan. Tapi yang jelas kami yakin juga para rekan-rekan penegak hukum dari kejaksaan tersebut juga mengambil suatu keputusan cukup besar ini untuk memberi penangguhan ini juga telah memiliki pertimbangan yang cukup matang, dan kami sangat menghormati itu, Mbak. Oke, baik. Mas Heri, kalau kita sandingkan di dua kasus yang disampaikan oleh Bang Kozinudin tadi, apakah memang kasus Sylvester dan juga kasus Roy maupun Dr. Tifa itu kondisinya objektif dan subjektifnya setara, jadi bisa disandingkan soal pelakuan hukumnya, Mas Heri? Kalau kita bicara subjektivitas dan objektivitas, tentu kembali ke Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita ya. Kalau penahanan itu ada di pasal 99, pasal 100, Mbak Ilona, bahwa dalam konteks orang itu misal kenapa ditahan, sekarang kan nggak ada sebenarnya subjektivitas, lebih kepada objektivitas. Misalnya melarikan diri, ada kata berupaya melarikan diri. Menghilangkan barang bukti, ada kata berupaya menghilangkan barang bukti. Jadi kalau dia dianggap katakanlah ingin melarikan diri, dia misalnya ngambil uang dalam jumlah besar kemudian beli tiket. Nah itu ada tendensi dia akan melarikan diri. Nah sekarang ini yang sebenarnya diusung dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana adalah demikian. Maka penilaian tadi ini harusnya objektif. Kalau dalam konteksnya Bang Sylvester ini kan malah lebih kepada level yang lebih tinggi lagi kan. Sudah harusnya putusannya sudah dilewati, sudah harusnya dieksekusi, tapi sampai detik ini kan kita belum tahu nih keberadaannya di mana. Nah ini kan yang menjadi pertanyaan besar dari publik. Berbeda dengan kasus ini yang memang sedang running, sedang berjalan. Proses pembuktiannya bahkan belum sampai ke persidangan, masih pelimpahan di kejaksaan. Jadi ini dalam konteks kasus secara proses memang berbeda, tapi malah catatannya lebih berat kepada kalau kita mau jujur ya di kasusnya Bang Sylvester, karena ini bicara tentang eksekusi putusan, ini kan bicara tentang katakanlah penghormatan terhadap putusan yang sudah dibuat oleh hakim kan. Ketika itu sudah tidak ada upaya hukum lagi, maka tinggal dieksekusi saja. Nah, ketika dalam konteks pidana, pelaksanaan pidananya tidak dilakukan, maka hukum pidananya bisa dipertanyakan ini sejauh mana dia memberikan katakanlah menjaga marwahnya hukum pidana tadi. Nah, ini bisa ditanyakan kepada yang melakukan, yang seharusnya melakukan eksekusi. Sampai ini belum ada kabar beritanya. Jadi secara proses berbeda, tapi sebenarnya penekanannya kalau di kasus Bang Sylvester harusnya tinggal dieksekusikan. Kesepakatan dari perdebatan di kasus Bang Sylvester adalah demikian. Yang saya ini ya begitu Mbak Ilona. Baik, saya ke Bang Yakub. Bang Yakub, jadi kalau tadi Anda mengatakan Pak Jokowi akan siap hadir di pengadilan, maka siapa lagi yang nanti akan hadir dalam persidangan selain Pak Jokowi? Ya tentunya kalau dari pihak kami kuasa hukum Pak Jokowi dan Pak Jokowi selaku korban, Mbak. Jadi kalau dari pihak kami tentunya ya Pak Jokowi. Namun saya yakin juga bahwa para penyidik yang nantinya adalah penuntut umum yang akan mewakili kepentingan korban di persidangan sudah memiliki list
saksi-saksi yang akan dihadirkan untuk membuktikan adanya tindak pidana tersebut. Dan dari pihak Mas Roy Suryo dan para tersangka pun juga memiliki hak untuk menghadirkan saksi adik charge nanti. Dan itu ya mari kita ikuti saja, kita lihat, karena kami yakin dan percaya bahwa semua tuduhan ini sangat berdasar karena keaslian ijazah Pak Jokowi sebenarnya ini sudah selesai. Pada saat UGM juga menyatakan itu sudah asli, dan Barreskrim juga sudah menghentikan penyelidikan atas dugaan pemalsuan dari Pak Jokowi. Bang Kozinudin, jadi Anda dan klien Anda punya kejutan apa di persidangan nanti sehingga membuktikan dugaan Anda terkait dengan ijazah Pak Jokowi selama ini? Yang pertama, kejutannya bukan dari kami, kejutannya justru kami peroleh dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Karena tadi pada saat pelimpahan kami mendapatkan informasi resmi bahwa yang dilimpahkan itu hanyalah pelimpahan berkas yang atas nama pelapor Saudara Joko Widodo. Sementara 3 pelapor yang lainnya, Andri Kurniawan, Lecumanan, dan Mart Samuel Syuken, itu digugurkan. Selama ini kan 3 pelapor ini merasa punya kepentingan, merasa punya legal standing, merasa punya kiprah terhadap ijazah, sehingga seolah-olah ikut marwahnya terhina sehina-hinanya, direndahkan sederhananya sehingga ikut melapor. Dan tadi justru Kejaksaan menyatakan bahwa dalam proses tahap 2 tadi yang lainnya digugurkan. Jadi ini kejutannya adalah akhirnya nanti menjadi pertarungan atau perang terbuka secara hukum, fokusnya antara Roy Suryo dengan Joko Widodo. Tidak ada lagi termul-termul lainnya yang ikut dalam perkara ini, sehingga selama ini yang kami duga mereka hanya meramaikan untuk suasana publik menjadi gaduh, karena mereka punya narasi yang berbeda dengan Bung Yakob Hasibuan. Mereka yang selama ini minta ditahan, ditangkap, mau menduduki kejaksaan, mau membakar kejaksaan tinggi, itu yang membuat pembelahan di tengah-tengah anak bangsa. Dan dengan proses pengguguran laporan mereka, sehingga nanti pertarungannya lebih fair dan tidak ada lagi penahanan, kami mengibaratkan ini seperti pertarungan Haris Azhar Fatwa Maulidianti dengan Saudara Luhut Binsar Panjaitan yang sama-sama delik fitnah dan pencemaran dan sama-sama tidak ditahan. Maka kita tunggu sama-sama bahkan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun kita tunggu, kalau sebelumnya Haris Azhar mampu menang melawan Luhut Binsar Panjaitan, kami akan berusaha merepeti kemenangan itu dengan memenangkan Roy Suryo melawan Saudara Joko Widodo. Begitu. Oke, terakhir Mas Heri, singkat saja. Jadi kira-kira persidangan ini akan berjalan, memakan waktu berapa lama? Ya, sependek pengetahuan saya maksimal itu harusnya persidangan pidana adalah maksimal 6 bulan ya, karena itu pasti ada catatan kalau memang melebihi. Karena kalau kita lihat dari kuantitas saksi tadi saja disebutkan ada 90-an dengan bukti yang hampir tadi kalau benar ya 700-an kalau saya tidak salah mencatat itu. Nah ini kan tentu akan jadi hal yang agak panjang ya, karena masing-masing pasti akan memberikan perhatian khususnya pada alat bukti, di mana dasar alat bukti itulah yang akan menimbulkan keyakinan hakim bahwa orang ini memang memiliki kesalahan, dia harus bertanggung jawab dalam perkara pidana tersebut. Saya rasa ini akan jadi hal yang panjang, mungkin bisa saja sidangnya 1 minggu bisa 2 kali. Mbak Ilona, karena kalau dibuat 1 minggu 1 kali akan sangat panjang sekali dan bisa berbulan-bulan, bahkan mendekati tadi melebihi di atas 4 bulan, begitu Mbak Ilona. Oke, baik, terima kasih Mas Heri, terima kasih Bang Yakob, terima kasih Bang Kozinudin telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Saudara, kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa mengungkap sejumlah tokoh untuk jadi penjamin agar Roy dan Tifa tak ditahan. Ulasannya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kita sikapi ini dengan bunga. P21 itu harus fakta, harus tersurat, harus tertulis. Nggak boleh P21 itu goib. Belum ada. Ini sudah dinyatakan lengkap, jadi saya kasih hadiah 1 ini. Sorot kamera nih, panjat digosong untuk Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Mas Roy. Terakhir sudah ada kira-kira 50-an jaminan dari tokoh-tokoh untuk memberikan dukungan kepada Pak Roy Suryo.
Mas Roy, gimana kondisinya, Mas? Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Setelah ditangkap dan ditahan penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat lalu, Roy Suryo dan Dr. Tifa kini bersiap menghadapi tahap berikutnya dalam proses hukum yang menjadi sorotan publik, yakni meja hijau persidangan. Namun belum memasuki jalannya persidangan, tim kuasa hukum Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma menyatakan akan mengajukan penangguhan penahanan dengan dukungan dari sejumlah tokoh yang siap menjadi penjamin. Beberapa nama sempat disebut kuasa hukum Roy Suryo. Yang kedua, kami mencoba untuk ikhtiar mengajukan permohonan penangguhan. Dan dalam rentan ini kami sudah konsolidasi dengan sejumlah tokoh untuk memberikan jaminan. Di antaranya ada Pak Sunarko, Majen TNI Purnawirawan, ada Pak Kurseno, Komjen Pol Purnawirawan. Ada juga Pak Din Samsudin sudah mengirimkan jaminannya. Nanti kami tinggal mengkompilasi. Terakhir sudah ada kira-kira 50-an jaminan dari tokoh-tokoh untuk memberikan dukungan kepada Pak Roy Suryo dan kepada penegak hukum bahwa Pak Roy Suryo, Dr. Tifa itu akan kooperatif menjalani proses, jadi tidak perlulah dilakukan penahanan. Menurut tim hukum, pengajuan penangguhan penahanan didasarkan pada sikap kooperatif Roy Suryo dan Dr. Tifa selama proses penyidikan, sehingga tidak ada alasan kuat untuk melakukan penahanan karena keduanya selalu memenuhi panggilan penyidik dan tidak pernah menghambat proses hukum. Meski tidak disebutkan dalam alasan penangguhan penahanan, namun usai ditangkap oleh polisi atas kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa harus menjalani rawat inap karena pertimbangan medis. Tim kuasa hukum menegaskan akan menempuh berbagai langkah hukum untuk memperjuangkan hak kliennya, termasuk mempertimbangkan upaya pra-peradilan. Penangguhan penahanan dan juga garis miring tidak ditahan karena ada pelimpahan nanti, itu adalah prioritas kami sekarang ini. Mereka kan belum tentu bersalah, ini kan ranah gray area, bukan peristiwa seperti pembunuhan, perampokan, korupsi dan lain sebagainya, tapi ini adalah sebuah perbedaan pendapat, kebebasan menyampaikan opini dan kemudian dikriminalisasi. Di tengah rencana pengajuan penangguhan penahanan, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho menjelaskan jaminan dari pihak ketiga merupakan mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana. Menurut Hipnu, secara hukum tidak ada larangan apabila ada tokoh menyatakan kesiapan menjadi penjamin sepanjang penyidik menilai syarat-syarat penangguhan penahanan terpenuhi. Uang, kan gitulah. Lah, kalau kita melihat sekarang adalah jaminan orang. Lah, saya kira kalau orang yang disampaikan 50 itu bisa memastikan bahwa Roy Suryo dan Tifa tidak melarikan diri. Kan itu bisa meyakinkan penyidik, insya Allah bukan. Kan itu. Karena ini sebagai bentuk jaminan yang secara objektif bisa dipertanggungjawabkan bahwa dia tidak akan melarikan diri. Kan itu. Karena kalau melarikan diri berarti orang yang bersangkutan harus melakukan suatu pembayaran kembali. Ini yang sering terjadi bahwa penyidik memastikan bahwa orang yang dijaminkan itu punya qualifying. Di sisi lain, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyatakan akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan. Bahkan Jokowi menegaskan siap hadir dalam persidangan dan membawa ijazah asli miliknya apabila diperlukan dalam pembuktian di pengadilan. Ya, kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Hadir langsung di persidangan? Iya, hadir, akan hadir. Nanti kan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ya, jasa? Iya, masih di Polda. Di tengah munculnya desakan agar keduanya diberikan penangguhan penahanan, penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi menegaskan langkah yang ditempuh penyidik adalah bagian dari prosedur hukum yang berjalan sesuai aturan.
Menurut Arianto, perkara ini telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Artinya, penyidikan dianggap selesai dan memasuki tahap penyerahan tersangka serta barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Dalam tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut, kehadiran tersangka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses hukum. Karena itu, menurut Arianto, penahanan yang dilakukan penyidik memiliki dasar prosedur yang jelas. Tapi intinya P21 itu ya cuma surat itu tadi. Nah buktinya kan sekarang begitu sudah dikasih tahu lengkap, Polda Metro kan segera akan menyerahkan tersangka dan berkasnya itu kepada jaksa. Makanya dia untuk meyakinkan ya dia harus sudah megang tersangkanya itu. Saya kira gitu. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Imam Imanuddin juga sebelumnya telah menyatakan seluruh penyidikan dianggap sudah tuntas, termasuk di dalamnya penyerahan hasil pengujian laboratorium, barang bukti dokumen, dan digital ijazah Jokowi. Kemudian kami juga sudah melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti dokumen dan barang bukti digital yang kami peroleh selama proses penyidikan. Adapun pengujian terhadap dokumen maupun barang bukti digital, diantaranya pengujian terhadap kertas, pengujian terhadap tinta, pengujian terhadap tanda tangan, pengujian emboss, pengujian watermark, pengujian font. Ini dilakukan dengan beberapa pembanding yang diterbitkan oleh fakultas di waktu yang sama, fakultas yang sama, dan tahun yang sama. Juga kami melakukan pengujian terhadap barang bukti digital. Seluruh petugas uji dan alat uji yang digunakan di dalam proses pengujian tersebut telah tersertifikasi dan terkalibrasi oleh lembaga sertifikasi dan lembaga kalibrasi baik nasional maupun internasional. Di tengah upaya tim kuasa hukum mengajukan penangguhan penahanan, dukungan datang terhadap langkah penyidik yang menahan kedua tersangka. Sekretaris Jenderal Pradi Bersatu, Ade Darmawan, menilai penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa merupakan tindakan yang wajar dan sesuai dengan proses hukum yang berjalan. Menurut Ade, selama ini tudingan ijazah palsu yang terus dikelilingkan telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan memicu berbagai spekulasi yang berkembang luas di ruang publik. Ade menegaskan, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan apabila telah memenuhi persyaratan hukum dan kepentingan proses penyidikan. Ketika ada pelanggaran hukum, ya tentu lakukan upaya hukum, bukan koar-koar, ya kan? Bukan kita insinuasi, menuding, menuduh, karena terbiasa sudah menuding dan menuduh ini, Mbak. Ada satu hal ini yang perlu saya sampaikan juga, bahwa ini rumah sakit Kramat Jati juga kalau memang sudah selesai pemeriksaannya, harusnya Roy dan Tifa kalau sudah sehat ya, itu dikembalikan ke sel Polda Metro Jaya, ya kan? Harusnya sudah dikembalikan mereka kalau sudah sehat, artinya sudah bisa menunggu sampai hari ditentukannya pelimpahan tahap 2. Coba kalau mereka nggak ditahan, wah lain, Mbak. Jadi gini loh, itu hak dari teman-teman pengacara untuk mengajukan dan membantu kliennya. Kita tidak bisa membatasi itu karena itu juga diperkenankan oleh aturan dan perundang-undangan. Namun kalau seperti dikatakan bahwa dengan alasan ini bukan masalah yang pelik bagi mereka, itu bagi mereka, bahwa kemudian menginjak-injak harga diri. Ingat loh, kita ini muslim, di dalam Islam itu jelas kok dikatakan lebih kejam dari pembunuhan, fitnah ini. Berarti itu alasan menurut Anda sebaiknya ditahan aja? Ya, kalau saya bilang ini sudah bikin gaduh, Mbak.
Jadi kalau hal-hal yang bikin gaduh itu ya diamankan saja, jangan sampai mengacaukan peradilan. Artinya begitu. Pengadilan akhirnya menjadi jalan terakhir penegakan hukum kasus yang menyedot perhatian publik ini. Tak seperti beberapa tersangka lain yang memilih jalan lewat restoratif justice, Roy Suryo dan Dr. Tifa harus berhadapan dengan meja hijau. Tim Liputan, Kompas TV. Upaya dari kuasa hukum Roy Suryo dan Tifauziatia Suma dengan mengirim surat penangguhan penahanan dikabulkan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sore tadi sekitar pukul 5 sore, Roy dan Tifa ditangguhkan penahanannya. Saudara, serta di Sapa Indonesia Malam, delegasi Iran sempat walkout dari ruangan perundingan damai dengan Amerika. Informasinya kami hadirkan, usai jeda. Saudara, delegasi Iran sempat walk out dari ruangan perundingan damai dengan Amerika Serikat. Ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Iran disebut sebagai pemicu. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyapa Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada sesi pengarahan di Bergenstock sebelum meninggalkan ruangan. Singkat menyapa, Araghchi dan delegasi Iran berjalan keluar dari jangkauan kamera dan tampak menuju pintu keluar ruangan. Awalnya perwakilan Iran akan berjabat tangan dan foto bersama dengan delegasi Amerika Serikat serta mediator dari Pakistan dan Qatar. Namun Iran menolak tampil di depan umum bersama AS. Kepala Staf Umum Pasukan Pertahanan Israel atau IDF, Eyal Zamir mengunjungi Lebanon Selatan untuk memantau operasi di daerah tersebut. Ia memperingatkan pasukannya bahwa gencatan senjata di front Lebanon masih rapuh dan pasukan harus siap untuk melanjutkan pertempuran. Rekaman ini dirilis pada Minggu waktu setempat. Zamir bertemu dengan pasukan tentara Israel dan mengadakan diskusi operasional dengan komandan. Di tengah proses perundingan damai, Presiden Iran menegaskan akan mempertahankan hak Iran termasuk soal memperkaya uranium. Amerika Serikat harus menerima hal itu. Iran tidak akan tunduk pada kekerasan, penindasan, dan penghinaan. زور و ظلم و ذلت نمیریم ما از اون حق غنی شدن هم نخواهیم گذاشت و اونا هم مجبورن بپذیرن. رئیس جمهور آمریکا سخنرانی کرد چی بود 180 درجه چرخیده بود میگفت ایران باید بدون چونه چرا تسلیم بشه ایران حق ندارد این کارو بکند حق ندارد این کارو بکند حق ندارد سخنرانی کرد گفت ایران حقش این کارو بکنه حقش اینو بدیم حقش این کار یعنی 180 درجه نسبت به مواضع گذاشتش برگشته و پذیرفته که ما حق ما رو نمیتونن نادیده بگیرن. Menyinggung soal negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali bersumpah Iran tidak akan pernah memperoleh senjata nuklir selama masa kepemimpinannya. Ia juga mengatakan bahwa mereka telah menciptakan kondisi bagi kejatuhan Iran di masa depan. Pada kesempatan itu Netanyahu juga kembali mengungkap dirinya seringkali sependapat dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. No matter what happens in the talks, with an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm Prime Minister, will never have a nuclear weapon. Never. As long as I am the Prime Minister of Israel, I will not let that happen. Dengan keluarnya Iran di tengah negosiasi, apakah ini artinya proses perdamaian akan kembali alot? Untuk membahasnya, saat ini kita sudah bergabung bersama pengamat militer SAID, Anton Ali Abbas, dan Pizarro Ghazali sebagai peneliti Asia Middle East. Selamat malam Mas Pizarro, Mas Anton. Selamat malam Mas Radi. Saya ke Mas Anton dulu deh. Mas Anton, kira-kira dengan mundurnya ataupun
walkoutnya Iran dari proses negosiasi, kira-kira ada nggak implikasi militer dari keluarnya delegasi Iran? Misalnya dengan meningkatnya risiko eskalasi di Selat Hormuz, Lebanon, atau front line? Seingat pemahaman saya, pertemuan kemarin itu memang sempat ada dinamika bahwa satu, misalnya Trump itu kan masih melakukan ancaman melalui medsosnya gitu. Jadi ada dua hal yang dilakukan oleh Trump. Yang pertama adalah dia meminta untuk Iran menghentikan dukungan. Dia bilang adalah proksi berbayar ya pada Hezbollah gitu. Kalau nggak itu Amerika akan memukul dengan keras gitu. Lalu yang kedua adalah dia ketika juga melakukan ancaman itu jangan sampai dia misalnya bahwa nanti delegasi ini nggak punya lagi tanah air gitu karena Amerika. Jadi dan itu kemudian ditunjukkan gitu ya, ditunjukkan reaksi yang cukup keras dari delegasi Iran yang datang ke sana gitu dengan satu mereka hanya datang bersalaman misalnya sama Pakistan gitu ya, lalu sama Qatar kemudian dia keluar dari ruangan gitu. Jadi ada sebenarnya ada yang bilang bahwa itu adalah sinyal mereka kesal gitu ya dengan Amerika Serikat. Kenapa? Karena mereka sekarang sudah mau, trust sudah mulai terbangun. Kenapa kemudian Trump gitu ya masih dengan pola mau melakukan ancaman di tengah dinamika negosiasi dan diplomasi gitu. Jadi satu mereka protes walaupun juga di sisi lain Vance itu mencoba untuk mengelola kondisi gitu. Jadi Vance memang dari awal stance dia cukup kuat, cukup solid untuk dia menolak perang stance-nya, sehingga kemudian ketika ada kabar bahwa dia negosiasi batal gitu karena dia tertunda datangnya, kemudian tadi dia bilang ini cuma hal teknis saja gitu. Jadi seingat saya delaynya tadi sekitar 80 menit ya, 80 menit yang kemudian itu tetap kemudian perundingan itu terjadi. Walaupun misalnya Mas Radi yang harus dicatat adalah Iran itu menolak pada sesi foto bersama. Ya, hanya pada sesi foto bersama ya. Gitu ya. Menolak tampil sesi bersama foto bersama begitu. Dia nggak mau gitu, nggak mau hadir. Tapi bagi saya itu memberikan sinyal bahwa Iran yang datang kali ini Iran yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi Iran yang selama ini selalu dilihat bahwa Iran ini kondisi lagi asimetris dan lain-lain, tapi Iran kemudian menunjukkan bahwa power kita kemudian sama. Saya kemudian tidak bisa lagi didikte oleh Amerika Serikat dan Amerika Serikat harus paham bahwa kita adalah negara yang sederajat. Kalau saya nggak mau, terus Anda mau bisa bicara apa? Jadi gestur-gestur yang dilakukan, yang ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin Iran ini memang harus dicatat bahwa ini bukan lagi kita mengenal Iran sebagai negara kecil, negara misalnya middle power, enggak gitu. Jadi ini kemudian dia menunjukkan bahwa kami juga sudah mampu untuk menantang hegemoni, menantang kekuatan Amerika Serikat. Itu yang saya lihat Mas Adi, walaupun kemudian pada konteks lanjutannya ada progres gitu ya, ada progres yang bagi saya ini cukup menggembirakan gitu. Jadi bagaimana kemudian mereka sepakat untuk ada pembentukan ya high level committee, lalu juga misalnya ngomong tentang sanksi dan lain-lain. Jadi ada beberapa hal yang ada progresnya, tapi memang delay tadi sekitar 80 menit mereka keluar itu memang menjadi salah satu sorotan ke dalam pelaksanaan hari pertama ini, Mas Radi. Jadi Iran mau mengatakan we are equal gitu ya. In terms of politics, hubungan international relation, ya sekarang ada diplomasi, sekarang ada negosiasi, tapi we're equal gitu dalam posisi ini. Betul, Mas Radi. Oke. Nah, saya ke Mas Pizarro. Aksi walkout ini dalam diplomasi internasional kan sebenarnya seringkali menjadi instrumen tekanan politik ya. Seperti yang ditujukan oleh Iran ini juga satu gestur yang tegas bahwa we are equal itu tadi. Tapi bagaimana Anda melihat langkah Iran ini dalam konteks hubungan Asia Timur Tengah sebenarnya? Mas Pizarro. Iya, ini menarik Mas Radi ya. Ini bagaimana Iran kemudian walkout, ini menunjukkan ini maksudnya dia master class ya di dalam diplomasi ya. Dia memaksa Amerika Serikat untuk hadir kepada Swiss, memaksa Amerika Serikat untuk menunggu dan mengakui syarat-syarat untuk masuk kepada negosiasi. Ini menunjukkan bahwa Iran itu kenapa dia menjadi walkout dan nanti bagaimana relasinya dalam diplomasi. Dia menunjukkan ancaman dia itu bukan kata-kata. Dia bisa mengatakan kami siap berdiplomasi, kami datang ke Swiss bukan untuk menyerah, kami datang ke Swiss untuk melakukan negosiasi.
Dan ini menurut saya menjadi sinyal penting kepada Amerika Serikat bahwa Iran memang tidak bisa disetir dan tidak bisa didikte. Menurut saya ini juga ini juga bagian dari cara Iran juga untuk mempertahankan bagaimana aspirasi di domestik. Jangan lupa Mas Radi, ini kan delegasi Iran ini itu kan datang kepada Swiss itu kan atas restu dari Mujtaba Khomeini, dari RGC yang mereka meminta untuk tidak mengurangi satu tapal inci pun tuntutan Iran untuk mencabut blokade terhadap Selat Hormuz dan juga untuk tetap mempertahankan Libanon, situasi Libanon. Tetapi memang nanti masalahnya Mas Radi, ini bolanya nanti salah satunya ada di tangan Libanon. Ini kan Iran itu walkout juga karena ancaman dari Donald Trump yang mengatakan Iran harus memutus hubungan proksinya dengan Libanon. Menurut saya ini juga menjadi akan sangat sulit karena jangan lupa, ini dalam kesepakatan MOU sebelumnya, itu nanti di poin-poin akhir itu Mas Radi mengatakan bahwa poin 1 itu kunci itu paling sakral poin 1 itu. Ya dari poin-poin yang lainnya. Dia meminta tidak ada lagi operating militer yang dilakukan Israel kepada wilayah Libanon dan kemudian Israel pun juga harus mundur dari wilayah Libanon. Saya kira ini kesepakatan kemarin itu baru masih sangat rapuh Mas Radi karena ini juga hanya semacam kesepakatan bersama framework bersama untuk nanti masuk kepada detail teknisnya. Memang kita bersyukur bahwa ada kesepakatan akhir yang kemudian disepakati oleh mereka, tetapi menurut saya nanti poin kuncinya ialah 60 hari ke depan. Ini mau diapain ini negosiasinya? Dan kalau kita lihat ya teknis-teknisnya itu memang belum benar-benar diatur secara detail. Baru saja misalkan G-Defense itu mengatakan bahwa walaupun kami nanti akan mencairkan dana kepada Iran gitu. Ini kan salah satu itikat baik dari Amerika Serikat agar mau membujuk Iran masuk negosiasi, ini kan pencairan. Tapi ada batas yang diberikan pada Amerika Serikat. Dana ini harus dipakai benar-benar itu untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk membiayai terorisme di Iran. Ini menurut saya kata-kata yang juga menjadi multitafsir. Apa maksudnya ini mengenai terorisme? Apakah dilarang untuk sepenuhnya dikuasai oleh Iran? Karena nanti ada mekanisme pengawasan dari Amerika Serikat, dari Qatar, nanti juga dari Pakistan gitu. Dan ini juga bisa dibaca oleh Iran. Apakah ini sangat upaya dari Amerika Serikat untuk mengatur secara detail kedaulatan? Saya kira ini IRGC, Mujtaba Khomeini ini tidak mau juga ditekan dengan gaya-gaya seperti ini. Kemudian ini juga menjadi sangat rumit karena Israel juga ini bukan pihak yang diajak dilibatkan di dalam negosiasi ini. Ini memang agak sulit dari Netanyahu. Saya melihat ya kenapa Netanyahu itu tidak mau mundur dari Libanon, karena dia tuh kan punya doktrin keamanan kawasan. Kalau dia mundur dari Libanon, berarti dia juga harus mundur tuh dari jalur Gaza. Dia harus juga mundur tuh dari wilayah Suriah. Dan kalau itu terjadi, ini bentuk kekalahan tentunya bagi Netanyahu ya. Apalagi ada laporan juga itu Israel lagi Amerika Serikat lagi mencoba mendorong oposisinya Netanyahu ya untuk mengambil alih kursi kekuasaan Israel. Walaupun itu menurut saya itu akan sangat sulit karena Netanyahu itu sangat powerful. Oposisi di Israel itu memang nyaring di media sosial, tapi nggak punya kekuatan yang benar-benar kuat untuk menjatuhkan Netanyahu. Itu kan oposisi partai-partai kecil saja yang ada di Israel yang mereka baru bisa mengalahkan kalau semuanya itu solid gitu. Dan ini menurut saya akan sangat susah karena partai Likud itu partai masih sangat powerful di sana. Nah ini menurut saya yang akan menjadi hal yang akan sangat rumit ke depan karena bayangin aja Obama sama Iran itu sepakat untuk mengatur masalah nuklir itu 6 tahun Mas Radi butuh waktunya. Dari 2009 kan. Itu dengan karakter Obama yang seperti demikian lah ya. Beda seperti Donald Trump gitu ya. Betul, beda dengan Donald Trump. Apalagi ini waktu cuma 60 hari ini. Itu 6 tahun aja satu bahas nuklir. Ini 60 hari bahas banyak sekali hal-hal yang sangat sulit untuk diselesaikan. Oke, ya tadi saya juga tertarik dengan Israel yang selalu jadi intruder dalam proses negosiasi ini, selalu menjadi pengganggu dalam tanda kutip. Tapi ya memang tidak sepenuhnya salah Israel karena tadi menurut Mas Pizarro betul sekali karena Israel seolah juga tidak mendapatkan tempat dalam proses perundingan ini karena tidak dilibatkan. Tapi saya akan coba fokus ke Lebanon. Ketika Amerika Serikat mencoba meyakinkan Israel untuk benar-benar menghentikan serangan ke Lebanon demi kelancaran proses damai, secara kalkulasi militer, apakah Amerika Serikat secara de facto memiliki kendali penuh untuk menahan agresi militer Israel di Lebanon atau justru Israel memiliki agenda pertahanannya sendiri yang tidak bisa didikte? Saya ke Mas Anton kalau begitu nih soal ini. Mas Radi, satu kita harus catat bahwa semenjak perang gitu ya, semenjak perang ini dimulai, Israel itu memperluas, jadi mengeluarkan peta baru bagaimana mereka memperluas wilayah buffer, itu termasuk wilayah yang diduduki di Lebanon Selatan, gitu masuk ke 5 kilo gitu, itu satu. Jadi dia memanfaatkan itu, gitu. Kedua, memang ada yang sebelumnya ada gencatan senjata antara Lebanon sama Israel. Tapi problemnya itu adalah pemerintah Lebanon dan pemerintah Israel. Dengan kata lain, Hizbullah bukan menjadi pihak
yang ikut terlibat di sana gitu. Di sisi lain antara pemerintah Lebanon dengan Hizbullah adalah aktor yang berbeda. Hizbullah itu tidak bisa diatur, tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah Lebanon. Itulah kenapa kemudian pemerintah Lebanon ini pusing. Dia beberapa kali kirim sinyal kepada Iran, jangan masuk wilayah urusan internal dalam negeri saya. Lalu kemudian ada Lebanon itu adalah hal yang berbeda misalnya. Dia mencoba untuk itu karena dia tahu ini Hizbullah ini adalah faktor yang berbeda. Di sisi lain dalam eskalasi terakhir ini Hezbollah cukup kuat, cukup solid dalam melakukan serangan aksi balas ini ya. Jadi bagi saya ini memang menjadi rumit, menjadi penentu sekaligus juga, dan Iran tentu saja tidak akan diam karena harus dicatat memang tadi seperti Mas Pizarro katakan, itu sebenarnya dia akan mengunci pada poin 1 bahwa dia minta penghentian perang di semua front, bukan cerita tentang gencatan senjata. Jadi ini memang hal yang berbeda. Jadi Iran tahu bahwa satu, dia harus kunci ini faktor Israel. Kedua, dia tahu bahwa Israel ini bukan faktor yang mudah dikendalikan. Di sisi lain, Mas Radi juga harus paham bahwa ini tuh di Israel itu kan mau pemilu. Ini pemilunya ini kalau secara normal akan berlangsung pada bulan Oktober. Tapi jangan salah, misalnya kita bilang pemerintah hari ini di Israel, itu adalah pemerintah koalisi. Jadi kalau misalnya koalisinya bubar, pemilu yang dipercepat. Apa potensinya pemilu dipercepat? Satu, partai Likudnya kalah. Dengan kata lain, Benjamin Netanyahu mungkin akan diganti. Gitu. Yang kedua, bisa jadi Benjamin Netanyahu akan duduk di kursi pesakitan. Kenapa? Ada kasus korupsi. Gitu. Jadi dengan kata lain, ini cerita Israel kenapa dia ngotot, ini urusan domestik Mas Radi. Gitu. Jadi bagaimana dia mencoba untuk menggait, mengumpulkan dukungan dari publiknya di tengah ini lagi mau kampanye, lagi mau pemilu. Di sisi lain, lebih dari 90% publiknya itu menghendaki dan mendukung perang terhadap Iran gitu. Jadi mau tidak mau yang namanya Benjamin Netanyahu itu siapapun pemerintah yang berkuasa di Israel sekarang itu pasti akan mendukung dan selalu akan mencoba untuk mengganggu perundingan ini. Kenapa? Ini urusan domestik Mas Radi. Ini akan jadi sulit untuk kita lihat. Jadi memang mau tidak mau Trump harus bekerja lebih keras gitu, meyakinkan dan mengontrol Israel Mas Radi. Termasuk pernyataan terbaru dari Netanyahu yang mengatakan bahwa sampai kapanpun pengembangan uranium di bawah kepemimpinan saya, Israel tidak akan terjadi di Iran. Dan dia juga mengatakan di rezim saya akan ada kejatuhan Iran. Nah, ini juga salah satu bentuk kan bahwa cywar terhadap Iran ini memberikan efek positif terhadap, dalam tanda kutip ya, efek positif terhadap elektoralnya Netanyahu yang menghadapi pemilu pada Oktober nanti. Nah, dalam proses negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran ini, tadi juga sudah dikatakan oleh kedua narasumber ya, Mas Pizarro dan juga Mas Anton, bahwa ini akan sangat alot dan jadi kerja kerasnya Donald Trump untuk bisa meyakinkan Iran. Tapi saya ingin ke Mas Pizarro, sebenarnya isu krusial atau benturan kepentingan apa yang paling mendasar? Apakah ideologis politik yang paling mendasar atau ada hal lain yang bisa membuat kedua negara ini sulit menemukan titik temu? Saya akan tanyakan hal itu, tapi setelah jeda Mas Pizarro, kita harus jeda dulu. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, kami segera kembali. Kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini. Tadi saya bertanya ke Mas Pizarro soal alotnya negosiasi antara AS dan Iran ini yang saat ini sedang dilangsungkan di Swiss. Tadi juga terakhir Iran walk out, tapi meskipun walk out ini ditandai oleh atau dimaknai dengan pesan yang begitu kuat ya kepada Amerika Serikat. Tapi saya ingin bertanya isu krusialnya, benturan kepentingan ideologis politik atau apa? Karena kalau kita lihat, kalau kita urai satu-satu, ada pengayaan uranium yang jadi isu sentral. Lalu juga soal tadi Israel yang harus menghentikan serangan ke Lebanon dan lain-lain. Nah, Anda melihat ini kepentingan ideologis politik atau apa kira-kira, Mas Pizarro? Ya Mas Radi, menurut saya banyak sekali ya variabel ya yang bisa kita lihat kenapa terjadinya
alotnya hubungan antara Amerika dengan Iran untuk mencapai titik temu. Pertama, faktor ideologi itu sudah pasti ya, karena kita mengetahui sejak 79 Iran menetapkan politik luar negeri yang memang tidak ramah kepada Amerika Serikat. Bahkan dia menyebut Amerika itu setan besar, seperti itu ya. Yang itu yang pertama. Yang kedua juga ada aspek soal keamanan. Ini masalah isu nuklir dan juga uranium. Ini kan sebenarnya udah dipersoalkan Amerika sejak lama ya, bahkan sejak tahun 2000-an ya, tekanan untuk agar Iran itu melucuti nuklirnya itu sudah digaungkan gitu. Karena menurut saya ada beberapa faktor. Pertama, kita mengetahui Iran ini secara diametrikal dia bukanlah bagian aliansi geopolitiknya dari Amerika Serikat. Kedua, kalau Iran itu memiliki nuklir, Mas Radi, itu akan terjadi perlombaan kepemilikan senjata nuklir di kawasan. Saudi pasti akan minta juga, kalau Iran punya kenapa saya nggak punya gitu. Makanya kan kemarin Donald Trump mengatakan dia membolehkan sedikit mengizinkan Iran punya rudal balistik, karena kata dia mengatakan saya juga tidak adil karena negara-negara itu punya rudal balistik, masa Iran enggak gitu. Ini juga yang dikhawatirkan Amerika Serikat akan terjadi perlombaan senjata nuklir. Kalau Saudi punya, Qatar punya, Uni Emirat punya, Amerika Serikat nggak punya relevansi lagi tuh di Timur Tengah, Mas Radi. Seperti itu ya, karena kan sejak era 70-an banyak negara Turki itu menyandarkan bantuan keamanan dari Amerika Serikat sebagai barter kan, mereka menjadikan dolar sebagai mata uang transaksi. Jadi itu satu yang pertama. Kemudian kalau Iran ini juga ada faktor masalah kawasan di regional, karena Iran ini menarik ini, dia kan sebagai negara Syiah, dia tuh punya proksi yang sangat banyak sekali, dan proksinya itu bisa dikatakan militan, makanya sampai Iran itu habis-habisan, itu kan bela Libanon kan, kenapa Hizbullah itu dibela sama dia, itu kan pagarnya Iran, untuk menahan serangan dari Israel, untuk tidak bisa langsung direct serangan kepada Iran, maka dia taruh di situ kan Hizbullah, untuk kemudian dikirim ratusan ribu rudal untuk melawan Israel, maka ini memang menjadi sangat kompleks gitu, karena benturan kepentingannya tidak hanya satu, dan bayangkan Mas Radi, mereka harus menyelesaikan 3 masalah raksasa sekaligus dalam waktu 60 hari. Saya tuh nggak begitu yakin ya 60 hari ini betul-betul berjalan mulus atau kemudian sesuai dengan deadlock, karena masalah uranium, masalah kemudian nanti masalah uranium aja udah sangat berat itu Mas Radi. Misalkan satu, sampai batasan apa Iran tuh boleh melakukan pengayaan uranium seperti itu. Ini kan belum disepakati gitu. Apakah 5%, apakah 3%? Kalau dulu di CPOA itu 3%. Seperti itu. Kemudian itu uranium yang ada mau diapakan? Sampai sekarang Trump itu masih ngotot agar uranium yang dimiliki oleh Iran itu diserahkan kepada Amerika Serikat. Masalahnya Iran itu tidak mau 1 senti pun, dia bahkan ya sekarang diserahkan kepada Rusia aja dia nggak mau tuh Mas Radi. Dulu masih mau kan 2015, sekarang tidak mau karena kemudian dia telanjang, dia nggak punya memiliki kekuatan atau tidak memiliki asuransi keamanan gitu, karena berkaca dari Libya kan diserahkan pengayaan uraniumnya kepada Amerika Serikat, dihabisi juga tuh Gaddafi. Lagi satu lagi uranium tuh sentrifugalnya itu mau berapa banyak, dulu di CPOA dari 20 sentrifugal pengayaan uraniumnya dari 20 dipangkas jadi 5.000 itu Mas Radi, itu tahun 2015. Nah itu uranium aja itu bisa bertahun-tahun itu kesepakatannya, ini waktu cuma 60 hari dan Israel akan memanfaatkan ini kan, pasti kan akan terjadi deadlock, panas, ya tarik ulur gitu. Ini akan dimanfaatkan oleh Israel juga untuk kemudian melakukan eskalasi di Lebanon sebagai daya tawar agar kemudian Israel itu kepentingan itu benar-benar diperhatikan. Pasti kan Netanyahu itu caper ya. Dia kan selama ini tidak dilibatkan, sedangkan keputusan yang MOI sekarang itu kan kalau kita lihat secara detailnya untuk sementara itu kan menguntungkan Iran. Iran masih punya uranium, masih punya rudal balistik, masih memiliki hubungan kepada proksi-proksinya gitu. Dan kemudian pasti Netanyahu berkepentingan agar Amerika Serikat tidak mengucurkan 100% dana aset yang ditahankan. Menurut laporan kan ada 100 miliar itu Mas Radi. Bayangkan itu 50 miliarnya diserahkan kepada Hizbullah aja, itu udah ketar-ketir itu Hizbullah seperti itu ya. Nah makanya Israel gitu. Nah ini menurut saya ini benturannya tidak hanya ideologis, ada faktor keamanan, ada faktor aliansi geopolitik gitu ya, ada masalah keamanan di maritim gitu. Karena jangan lupa kenapa Amerika Serikat tuh ngotot memblokade Hormuz, karena dia tuh ada rencana sama Israel bikin jalur perdagangan baru tuh. Dia nanti akan memotong wilayah jalur Gaza untuk membentuk kanal terusan terbaru beraliansi dengan India. Jadi ini faktor-faktor geopolitiknya sangat banyak sekali dan ini membuat menjadi semakin rumit Mas Radi. Ya ini artinya juga kondisinya masih complicated untuk Middle East dan juga Asia sebenarnya ya dengan kondisi seperti ini. Saya ke Mas Anton lagi. Mas Anton, begini, Amerika Serikat ini kan sepertinya ya, ini kalau dugaan saya, mungkin Mas Anton punya perspektif lain. Amerika Serikat ini dalam posisi seperti sekarang, masuk ke meja negosiasi perundingan dan juga menarik pasukan dari Selat Hormuz misalnya. Ini kan satu bentuk dalam tanda kutip kekalahan untuk Amerika Serikat. Tapi dalam posisi seperti saat ini dengan Donald Trump yang juga punya kepentingan politik di internal Amerika Serikat yang sekarang juga sedang menghadapi pemilu, kira-kira Amerika Serikat masih punya dignity nggak di dunia internasional? Masih punya wibawa tidak di dunia internasional? Ya, memang Mas Radi, kalau kita lihat dulu bahwa
perundingan kali ini itu kita harus apresiasi ada banyak progresnya. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat nih dari model-model perundingan dengan Amerika Serikat, antara Iran sama Amerika Serikat gitu. Pertama, fase dengan Oman itu modelnya shuttle diplomasi, Oman bolak-balik penyampai pesan. Lalu kedua, ketika difasilitasi oleh Pakistan, ini adalah tidak langsung. Jadi mereka berada di ruang yang berbeda. Jadi Pakistan gitu yang menjadi penengahnya, tapi mereka di dalam satu ruangan. Yang sekarang mereka mau duduk dalam satu ruangan dengan fasilitasi antara Qatar dengan Pakistan. Itu ada perbedaan itu menunjukkan apa? Menunjukkan sedikit demi sedikit trust deficit yang selama ini melebar itu mulai mengecil gitu. Jadi memang kita bisa lihat bagaimana setidaknya ada pergeseran ya, ada pergeseran. Saya melihatnya ada pergeseran, bukan kemunduran. Pergeseran dari posisi Amerika Serikat yang tadinya kencang sekali, kemudian lambat laun ini mulai mau mengamini gitu ya. Tapi bagi saya itu juga bagian dari taktik dan strategi dalam diplomasi gitu. Jadi ini bukan kita bisa lihat kekalahan. Kenapa? Karena masing-masing baik Iran maupun juga Amerika Serikat ini lagi upaya untuk melakukan konsolidasi domestik. Bagaimana misalnya antara Trump, antara lalu misalnya ada Vance, lalu dengan Rubio, itu kadang-kadang sifatnya beda-beda nih ucapannya. Trump hobinya masih ngancam. Lalu kemudian Vance bagiannya nyapuin gitu ya, nyuci, nyapu gitu, apa yang sementara Rubio lebih cenderung keras kepada Iran tapi lunak kepada Israel. Jadi kita bisa lihat bagaimana tiga pihak ini saja di pemerintah itu masih belum solid gitu. Jadi tapi saya tidak melihat bahwa ini adalah bentuk kekalahan. Jadi bagaimana bahwa Amerika ini kan dia bilang membuka, tapi kan kuncinya masih banyak ini. Jadi ketika kita bicara misalnya hal-hal yang krusial, setidaknya ada dua. Ini ngomong tentang satu, Hezbollah ini yang paling susah nih, Lebanon dan semua front. Lalu kedua misalnya isu nuklir, isu uranium. Ini beda, kalau misalnya Vance bilang mereka sudah sepakat bla bla bla, tapi kata Iran enggak. Ini adalah masalah kedaulatan, jangan diikut campur gitu. Lalu misalnya di sisi lain, kita bicara tentang Hormuz gitu ya. Hormuz ini sudah dibuka, dijamin tol. Kata Iran, enggak, gue bisa tutup. Saya bisa tutup kalau misalnya Lebanon dia papai. Jadi ini bagaimana bisa saling kunci, tapi lagi-lagi saya ngelihatnya ini sebenarnya ada teater domestik yang harus dikelola. Bagaimana misalnya Mujtaba sebelum ada perundingan ini bilang, saya kurang serak sepenuhnya, tapi saya mengizinkan mereka untuk jalan. Gitu. Jadi kan ini jadi menarik bagaimana dua pihak ini berupaya untuk mengelola dinamika domestiknya. Jadi dua-duanya punya problem domestik. Gitu. Jadi mereka tidak mau dan apa yang terjadi saat ini itu adalah saya bilang adalah constructive ambiguity. Jadi memang masing-masing pihak itu memang kemudian punya hak ya, bisa untuk bersilat lidah mengklaim bahwa mereka menang, mereka unggul dan lain-lain. Dan itu menciptakan memang pasal-pasalnya memang multitafsir, Mas Radi. Itu yang memang dibuka celahnya, Mas Radi. Kalau bicara uncertainty berarti siapa pihak yang bisa menangani teater politik di internal masing-masingnya, ini sepertinya bisa memberikan kepastian juga bagi geopolitik dan juga geoekonomi dunia ya. Tapi siapa pihak yang bisa meyakinkan atau membereskan teater internal politik masing-masing negara tadi antara Amerika Serikat dan Israel, kita belum tahu sampai detik ini siapa yang paling bisa berperan begitu ya. Kita masih mencari sepertinya. Baik, terima kasih perbincangan sangat menarik dari kedua narasumber saya, ada Mas Pizarro dan juga Mas Anton Ali Abbas. Kita ketemu lagi lain waktu. Terima kasih sekali lagi, selamat malam, sampai jumpa Mas. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Sapa Indonesia Malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dan siapkan air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Saya masih Tarigan. Dan saya Radi Saputra berterima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.